Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya hendak membagikan materi ini, saya mengajak kita semua yang menyaksikan video ini untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami memuji Engkau, karena kasih karunia-Mu sajalah Engkau memilih kami, menebus kami, menetapkan kami menjadi umat-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Dan kami juga bersyukur bahwa Engkau memberikan kami firman yang hidup, firman yang suci, firman yang sempurna, firman yang tertulis. Dan pada saat ini kami mohon tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu, secara khusus ketika kami akan membicarakan tentang hal-hal penting sekitar penginjilan. Ini doa kami, dengarkan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama saya secara pribadi mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Nah, tentu materi ini menjadi bukan sesuatu yang baru, tapi saya kira ini menjadi penting untuk terus-menerus diingatkan. Hari ini saya hendak membagikan kepada kita beberapa pemahaman penting, secara khusus, secara tegas, pemahaman Alkitabiah tentang penginjilan. Penginjilan ini menjadi sesuatu yang sangat penting, tetapi pada sisi yang lain ada juga pemahaman-pemahaman yang salah. Nah, karena itu penting untuk kita terus belajar dari sumber pembelajaran kita yang paling penting adalah Alkitab. Nah, karena itu di bagian awal ini saya hendak menyampaikan kepada kita yang barangkali juga kita sudah tahu. Ada beberapa pemahaman yang salah tentang penginjilan. Yang pertama, ada orang yang mengatakan penginjilan itu sulit. Penginjilan itu bukan perkara mudah. Atas dasar itu sehingga orang tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Dalam kaitan dengan itu, yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa penginjilan itu hanya tugas atau hanya dilakukan oleh kaum profesional. Siapa itu? Misalnya mereka yang studi teologi, mereka yang belajar Alkitab, mereka para orang-orang yang disebut pendeta, pastor, gembala, evangelis, pelayan khusus. Penginjilan tidak dianggap sebagai suatu tugas bersama sebagai umat Tuhan, sebagai warga gereja. Jadi sekali lagi ini pemahaman yang salah ketika penginjilan dianggap hanya tugas para kaum profesional saja. Yang ketiga, ada juga anggapan bahwa sekarang ini zaman pluralisme agama. Zaman di mana kita, semua orang tanpa terkecuali, dituntut dibawa pada satu keharusan untuk menghormati kemajemukan agama. Menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme agama. Tapi kemudian persoalannya adalah atas nama penghormatan terhadap pluralisme agama, atas nama penghargaan terhadap kemajemukan agama, maka menganggap penginjilan itu tidak relevan lagi. Penginjilan itu tidak penting lagi. Ini pemahaman yang salah. Karena itu bagi saya, orang Kristen secara khusus, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, harus menghormati kemajemukan agama. Harus menghormati, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme agama. Tetapi penghormatan kita terhadap kemajemukan agama tidak boleh membatalkan tugas tanggung jawab penginjilan. Nah, ini menjadi catatan-catatan penting saya yang saya kira mari kita pikirkan bersama. Kemudian saya mengajak kita untuk merenungkan ini. Kalau Supermi bisa sampai di pelosok-pelosok, sampai di pedalaman-pedalaman, kenapa Injil belum sampai di pelosok-pelosok? Atau katakanlah, kenapa ada tempat-tempat yang belum dijangkau oleh Injil? Seolah-olah ekspansi dari Supermi itu lebih hebat. Saya kira jawabannya adalah kurangnya visi penginjilan. Kita akan perhatikan ini.
Lalu, hal kedua yang saya mengajak kita renungkan adalah, bagaimana menurut saudara? Adilkah jika orang Kristen, ada orang Kristen yang sudah ribuan kali mendengar Injil, tapi ada satu orang, atau ada orang yang satu kali pun belum pernah mendengarkan Injil? Ini sesuatu yang harus kita renung-renungkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu catatan-catatan pengantar saya untuk boleh kita renungkan bersama. Nah, karena itu saya akan masuk pada, kalau begitu bagaimana pemahaman Alkitabiah tentang penginjilan. Untuk menjelaskan ini saya membagi dalam 4 pokok pikiran yang hendak saya bagikan kepada kita untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan bersama-sama. Yang pertama, saya akan bahas tentang apakah penginjilan itu? Sebenarnya penginjilan itu apa? Yang kedua, siapa yang harus mengabarkan Injil? Tugas penginjilan itu menjadi tanggung jawab siapa? Yang ketiga, mengapa kita harus menginjil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Yang keempat, bagaimana seharusnya kita mengabarkan Injil? Nah, saya mulai dari yang pertama. Sebenarnya penginjilan itu apa? Apa sebenarnya penginjilan itu? Karena kalau kita memiliki pemahaman yang salah, ini akan merusak arti sesungguhnya dari penginjilan itu sendiri. Nah, paling kurang ada 5 pemahaman yang salah tentang penginjilan. Saudara boleh tambah, tapi saya memberikan paling kurang ada 5 pemahaman yang salah tentang penginjilan. Apa itu? Yang pertama, sebagian orang menyangka, sebagian orang berpikir, penginjilan itu adalah pemaksaan kepercayaan. Ada orang yang menganggap penginjilan itu memaksa orang lain untuk mengikut Kristus, memaksa orang lain untuk menjadi warga gereja. Penginjilan bukan memaksa orang. Jadi saya katakan tadi, ini pemahaman yang salah. Penginjilan bukan memaksa orang menjadi pengikut Kristus. Penginjilan bukan membujuk orang juga untuk menjadi pengikut Kristus. Saudara, misalnya, tidak mungkin untuk membuat seseorang percaya kepada Kristus, seseorang menjadi warga gereja, saudara akan mendodongkan pisau di lehernya. Itu bukan penginjilan. Jadi sekali lagi, penginjilan bukan memaksa orang untuk percaya kepada Yesus. Penginjilan juga bukan membujuk orang. Jadi bukan memaksa, bukan membujuk. Jadi penginjilan itu apa? Secara sederhana saya mau katakan, penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih kepada semua orang bahwa kalau dia percaya Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Itu catatan pertama kita. Yang kedua, ada juga sebagian orang berpikir bahwa kesaksian pribadi itu adalah penginjilan. Zaman ini zaman yang sangat mempopulerkan kesaksian pribadi. Tetapi tidak salah kesaksian pribadi. Tetapi persoalan yang harus kita pikirkan adalah, apakah di dalam kesaksian pribadi itu yang kita bicarakan, yang kita sampaikan adalah Injil? Siapa yang kita bicarakan? Siapa yang kita ceritakan dalam kesaksian pribadi? Apakah pribadi saya? Apakah pribadi kita? Ataukah pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Saudara mungkin boleh menceritakan kepada orang lain bagaimana Tuhan berbuat baik kepada saudara. Bagaimana Tuhan menolong saudara. Bagaimana Tuhan memberkati saudara. Bagaimana Tuhan menyembuhkan penyakit saudara. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Saudara menganggap itu penginjilan. Hati-hati, jangan-jangan yang kita bicarakan objeknya, substansinya sebenarnya pribadi kita, bukan pribadi Yesus. Apakah kita menceritakan secara utuh, secara lengkap, kehidupan, kematian, kebangkitan dari Yesus Kristus itu kepada orang lain? Nah, karena itu hati-hati dengan istilah kesaksian pribadi itu sebagai penginjilan. Yang ketiga, ada juga orang yang menyangka bahwa tindakan sosial dan politik itu adalah penginjilan.
Misalnya begini, saya pernah suatu ketika saudara mendengar ada seorang pendeta dari mimbar gereja, dia bilang begini, jemaat Tuhan, kita akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang terkena musibah bencana alam dengan memberikan bantuan diakonia. Nah, perhatikan, memberitakan Injil dengan memberi bantuan diakonia. Ada yang lebih parah menurut saya. Seorang pendeta bilang begini, mari kita memberitakan Injil dengan mendirikan pastori. Itu gawat sekali. Ada orang yang menyangka bahwa berbuat baik kepada orang lain, itulah penginjilan. Memberi bantuan kepada orang-orang yang misalnya mengalami musibah, itu penginjilan. Engkau membantu orang yang kesusahan, itu penginjilan. Tidak. Perbuatan baik harus kita lakukan. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus harus berbuat baik. Harus mati-matian berbuat baik. Tetapi perbuatan baik tidak boleh menggantikan penginjilan. Penginjilan tidak dapat diganti dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu satu hal, penginjilan itu satu hal. Perbuatan baik harus kita lakukan. Penginjilan secara sederhana berarti mendeklarasikan, mengumumkan kepada semua orang, memberitahu kepada semua orang bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, misalnya kalau mengatakan berbuat baik itu penginjilan, maka semua agama berarti boleh dikatakan memberitakan Injil. Agama Islam berbuat baik, agama Hindu berbuat baik, agama Buddha berbuat baik, Kongfucu berbuat baik, orang-orang yang bahkan tidak beragama boleh berbuat baik. Orang-orang yang aliran komunis juga berkata mereka berbuat baik. Mereka juga boleh menolong orang, mereka juga boleh membantu orang yang kena korban bencana alam misalnya. Apakah juga mereka memberitakan Injil? Tetapi faktanya adalah banyak orang Kristen berpikir bahwa berbuat baik itulah penginjilan. Saudara berbuat baik, orang boleh melihat kebaikan saudara. Tapi apakah mereka melihat, apakah saudara membawa orang itu berjumpa dengan Yesus Kristus sebagai satu-satunya penebus dosa, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita pikirkan ini. Karena itu saudara-saudara, ini hal-hal yang saya kira patut kita pikirkan. Yang keempat, ada juga yang menyangka bahwa apologetika adalah penginjilan. Apa sih apologetika? Secara sederhana, saudara perhatikan di layar, secara sederhana apologetika adalah proses menjawab atau membela pertanyaan atau keberatan orang lain tentang iman Kristen. Saudara misalnya membela sejarah Yesus. Saudara misalnya membela serangan-serangan atau pertanyaan-pertanyaan orang lain terhadap pengajaran-pengajaran kekristenan. Hati-hati tentang ini. Apologetika tidak tentu merupakan penginjilan. Di dalam penginjilan mungkin ada unsur apologetika, tapi apologetika sendiri tidak dapat kita anggap sebagai suatu penginjilan. Misalnya, saudara berusaha membela sejarah Yesus, berusaha menjelaskan kepada orang lain tentang bagaimana Maria bisa melahirkan tanpa proses persetubuhan. Atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ada serangan-serangan yang lain. Nah karena itu, apologetika, saya mencatat di sini, apologetika berarti menanggapi agenda yang telah disiapkan orang lain. Tetapi penginjilan berarti mengikuti agenda Kristus, memberitakan kabar baik tentang Dia. Misalnya, saudara terlibat dalam suatu proses apologetika, atau lebih spesifik, misalnya saudara terlibat dalam satu proses perdebatan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Saudara bisa memenangkan perdebatan, tapi belum tentu saudara bisa memenangkan hatinya, membawa dia kepada Kristus. Karena itu hati-hati. Mungkin dalam proses penginjilan ada unsur apologetika. Tetapi saya kira apologetika sendiri tidak selalu
berarti itu penginjilan. Oke. Kemudian yang kelima, penginjilan atau pemahaman yang salah tentang penginjilan. Yang kelima, ada juga salah satu kesalahan yang paling umum, tapi sekaligus paling berbahaya adalah melihat hasil-hasil penginjilan sebagai penginjilan itu sendiri. Maksudnya begini, ada orang menyangka kita baru betul-betul mengabarkan Injil kalau orang yang kita injili itu bertobat, menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi anggota gereja. Sebaliknya, kalau orang yang kita injili misalnya tidak bertobat, maka kita disebut tidak mengabarkan Injil. Jadi, menganggap penginjilan itu sama dengan hasil penginjilan. Nah, saudara, penginjilan itu satu hal, hasil dari penginjilan itu hal lain. Dari Alkitab kita mendapati pengertian bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil. Tugas kita adalah menanam. Tugas kita adalah memberitahu. Jadi penginjilan adalah sekedar memberitahu. Memberitahu dengan penuh cinta kasih, memberitahu dengan sungguh-sungguh, memberitahu dengan penuh kepastian bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Alkitab, saudara, kita mendapati bahwa ternyata misalnya Paulus pernah berkata di dalam surat Korintus, Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Atau ada perumpamaan yang pernah diberikan oleh Yesus sendiri, misalnya kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal 13. Di situ ada perumpamaan yang Yesus berikan tentang seorang penabur. Seseorang menaburkan benih. Benihnya sama, penaburnya sama, metodenya sama, bahkan mungkin waktunya sama. Tapi perhatikan bagaimana dampak, bagaimana hasil dari apa yang dia tabur. Ini menjadi penting dalam membangun pemahaman sekitar penginjilan. Benihnya sama, metodenya sama, tetapi reaksi yang ditimbulkan berbeda. Itu sebenarnya adalah gambaran tentang bagaimana ketika kita memberitakan Injil. Sangat mungkin ketika kita memberitakan Injil, si A memberi respon tertentu, si B memberi respon yang lain. Si A menerima Injil yang kita sampaikan, si B menolak Injil yang kita sampaikan. Maka hati-hati, jangan menganggap penginjilan baru disebut penginjilan kalau orang yang kita injili bertobat. Tidak demikian. Alkitab memberitahu kita bahwa tugas kita adalah memberitakan Injil. Hasil dari penginjilan, buah dari penginjilan sangat bergantung kepada peran Allah. Sangat bergantung kepada otoritas Roh Kudus. Jadi, tugas kita adalah tetap setia memberitakan Injil. Tidak peduli orang yang kita injili itu merespon dengan baik atau menolak. Tapi bukan berarti kita asal-asal saja. Bukan berarti kita tidak menggunakan kesungguhan hati. Bukan berarti kita tidak perlu belajar. Bukan berarti kita tidak perlu mati-matian. Bukan kita tidak perlu kesungguhan. Bukan berarti kita tidak perlu memperlengkapi diri. Tidak. Kita harus memperlengkapi diri, kita harus belajar, kita harus memiliki pemahaman teologi. Tetapi sekali lagi, penginjilan adalah memberitahu dengan penuh cinta kasih. Kalau saudara sudah memberitakan Injil dengan sungguh-sungguh, lalu orang yang saudara injili misalnya tidak bertobat, jangan merasa gagal, jangan merasa hancur. Perhatikan kalimat berikut. Kegagalan penginjilan tidak terletak pada saat orang yang kita injili tidak bertobat. Tapi kegagalan penginjilan terletak pada saat kita tidak lagi setia mengabarkan Injil. Jadi tugas kita adalah setia saja memberitakan Injil. Karena pada akhirnya orang itu akan meresponi Injil yang kita sampaikan itu. Sekali lagi seperti saya katakan tadi, sangat bergantung kepada otoritas Roh Kudus. Ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Jadi sekali lagi saya katakan,
tugas kita adalah tetap setia memberitakan Injil. Tetap setia memberitakan Injil. Saya pertegas yang tadi, saudara, ketika saya katakan tugas kita adalah setia saja memberitakan Injil, nomor 2, orang itu merespon dengan baik atau menolak. Bukan berarti sekali lagi kita boleh sembarangan, asal-asalan, tidak memperlengkapi diri, tidak juga. Orang yang mau mengabar Injil harus memiliki pengertian yang jelas. Orang yang mengabar Injil harus memiliki pengertian yang jelas tentang firman. Orang yang mau mengabarkan Injil harus belajar teologi. Orang yang mau mengabarkan Injil harus terus memperlengkapi diri dengan prinsip-prinsip yang penting dalam kerangka kerja penginjilan. Perlu kita ingat, saudara, pertobatan itu adalah tindakan supranatural Allah kepada orang berdosa. Jadi begini, kalau misalnya kita mengabarkan Injil, lalu orang kita injili bertobat, hati-hati, jangan mengklaim itu karena keberhasilan kita, karena teknik, karena metode, karena cara yang kita gunakan jitu. Tidak. Kalau misalnya kita memberitakan Injil lalu orang itu menerima Kristus, dia menerima Injil yang kita sampaikan, mari kita berpikir. Sekali lagi saya katakan ulang tadi, pertobatan adalah tindakan supranatural dari Allah. Ini menjadi hal-hal yang penting. Tapi sebaliknya, kalau orang yang kita injili tidak bertobat, kita tidak boleh merasa gagal, kita tidak boleh merasa hancur. Sangat mungkin ada orang-orang yang memang tidak ditentukan oleh Allah untuk dipilih, ditetapkan menjadi umatnya. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, saya kira ini catatan-catatan penting yang harus kita ingat dalam kerja-kerja penginjilan. Satu catatan yang saya perlu tambahkan adalah ketika kita memahami bahwa penginjilan bukanlah menobatkan orang, tetapi memberitahu mereka kabar agung tentang Yesus Kristus, maka ketaatan pada panggilan penginjilan akan menjauhkan kita dari rasa bersalah atau rasa gagal, tapi justru akan menjadi kesempatan yang istimewa dan menyenangkan. Ini menjadi hal penting untuk kita ingat. Lalu poin kedua yang saya hendak bagi kepada kita adalah siapa yang harus menginjil? Sampai sekarang saya masih mendapatkan pertanyaan-pertanyaan beberapa hari ke depan. Nanti saya akan diskusi dengan teman-teman remaja di Tondano. Mereka juga akan membicarakan ini. Tapi salah satu pertanyaan yang muncul adalah, salah satu persoalan yang sering muncul adalah pada kaitan dengan pertanyaan ini. Siapa yang harus mengabarkan Injil? Apakah hanya orang tertentu saja? Atau ke semua orang? Nah, kita akan mencari dan menemukan jawabannya di dalam Alkitab. Yang pertama, dalam konsepsi apa yang kita kenal dengan amanat agung, misalnya dalam Matius pasal 28, ayat 18-20. Amanat agung di dalam Injil Matius itu adalah amanat bagi semua murid Yesus. Artinya bukan hanya sekelompok orang saja, tapi semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, semua murid Yesus harus memberitakan Injil. Jadi pemberitaan Injil bukan hanya menjadi tanggung jawab kelompok tertentu, tapi menjadi tanggung jawab semua orang yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Lalu misalnya kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul, kita akan mendapati banyak ayat, nanti saya tampilkan di layar, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul, kita mendapati bahwa setelah Yesus naik ke sorga, murid-murid itu pergi ke banyak tempat untuk memberitakan Injil. Jadi semua murid Yesus pergi memberitakan Injil secara terus-menerus. Di Kisah Para Rasul, ada catatan-catatan yang penting untuk kita perhatikan. Rasul-rasul memberitakan Injil, tetapi
Kalau misalnya juga kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat 4, saya baca untuk kita semua, ditulis begini. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, perhatikan, saya warnai biru. Jemaat di Yerusalem. Mereka semua, yaitu jemaat di Yerusalem, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka, yaitu jemaat, yang tersebar itu menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Perhatikan ayat-ayat ini. Kemudian di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 19 sampai 21. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi, semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus harus memberitakan Injil, harus menyampaikan kabar baik ini. Maka, sekali lagi, Alkitab memberitahu kita penginjilan adalah tugas semua orang. Tugas semua orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tidak terkecuali. Saudara mungkin pernah bilang begini, saya tidak hobi main bola. Saya tidak hobi menyanyi. Saya tidak hobi main musik. Tapi saudara tidak mungkin boleh berkata, saya tidak hobi menginjil. Penginjilan tidak ada kaitan dengan hobi. Penginjilan adalah tanggung jawab. Penginjilan adalah mandat yang Tuhan Yesus berikan kepada semua orang. Justru di waktu-waktu yang lalu, saudara mungkin pernah mendengar khotbah-khotbah audio saya, atau saudara mendengar di tempat lain. Justru gereja akan disebut gereja kalau gereja itu masih memberitakan Injil. Tentu penginjilan bukan satu-satunya tugas gereja. Ada banyak tugas gereja. Tapi, kalau gereja itu tidak mengabarkan Injil, tidak lagi memberitakan Injil, itu tidak layak disebut gereja. Itu akan menjadi gereja yang perlahan-lahan akan mati. Karena bukankah salah satu tugas utama, salah satu tugas terpenting gereja ada di dunia ini adalah untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Mari kita pikirkan ini. Hal ketiga yang boleh saya share kepada saudara-saudara adalah pertanyaan, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Mengapa kita harus memberitakan Injil? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut Alkitab, ada motif-motif yang benar dan baik untuk penginjilan. Yang pertama, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Yang pertama, ini adalah dalam rangka mentaati amanat agung yang kita baca dalam Matius 28, Markus 16, 1 Korintus 9, dan banyak ayat yang lain. Jadi, ini adalah tanda ketaatan kita terhadap amanat agung. Karena penginjilan adalah kehendak Allah. Jadi tidak memberitakan Injil berarti tidak mentaati kehendak Allah. Tidak mentaati perintah dari Yesus Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus mengabarkan Injil? Kita harus memberitakan Injil
Motifnya adalah sebagai kasih kita kepada semua orang, kepada mereka yang terhilang, kepada mereka yang berdosa. Semua orang di dunia ini berdosa. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tidak ada. 1 Yohanes berkata, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Justru barang siapa berkata dia tidak berdosa, dia menipu dirinya sendiri. Semua orang berdosa, semua orang memerlukan Injil. Semua orang memerlukan juru selamat. Semua orang memerlukan pengampunan dosa. Semua orang membutuhkan surga. Jadi, mengapa kita harus memberitakan Injil? Ini sebagai tanda cinta kasih kita. Jadi justru wujud kita mengasihi orang adalah kita memberitakan Injil. Kita memberitakan Injil adalah tanda kita mengasihi semua orang. Yang ketiga, mengapa kita harus mengabarkan Injil? Ini adalah tanda wujud kasih kita kepada Allah. Ini harus menjadi motif yang paling menonjol dari semua motif yang saya sebutkan tadi. Menginjil bukan untuk popularitas dan keberhasilan kita, tapi kerinduan kita melihat bagaimana Allah dipermuliakan. Kita memberitakan Injil bukan untuk mencari nama. Kita memberitakan Injil bukan supaya anggota gereja bertambah. Kita memberitakan Injil bukan supaya kita disebutkan orang sebagai penginjil. Tapi kita memberitakan Injil supaya orang memuliakan Allah. Maka memberitakan Injil adalah tanda kita mengasihi Allah. Poin yang terakhir yang hendak saya bagi kepada kita adalah bagaimana seharusnya kita mengabarkan Injil. Nah, ini pertanyaan penting. Tapi saudara, ketika kita bicara tentang bagaimana, kali ini saya tidak bicara metode. Saya tidak bicara teknik. Saya tidak bicara hal-hal teknis. Tapi saya memberi catatan-catatan yang bersifat prinsipil untuk kita perhatikan dalam memberitakan Injil. Bukan berarti tidak ada metode. Bukan berarti tidak ada teknik. Bukan berarti tidak ada strategi. Ada metodenya, ada tekniknya, ada strateginya. Tapi kali ini saya tidak bicara tentang itu. Saya bicara tentang prinsip-prinsip penting sekitar pertanyaan bagaimana seharusnya kita mengabarkan Injil. Karena dalam memberitakan Injil, saudara, ada banyak metode yang bisa kita gunakan, tetapi metode bukan satu-satunya yang penting. Di waktu-waktu yang lain, di tempat lain, saya pernah dengar, atau mungkin kita semua pernah dengar istilah begini. Dalam doktrin, tidak boleh kompromi, tapi dalam metode, tidak boleh kaku. Penginjilan memang sangat bersangkut paut dengan doktrin kekristenan, dengan doktrin Alkitab. Tapi bagaimana mendeklarasikan doktrin ini, kita tidak boleh kaku terhadap metode. Jadi sekali lagi, hal-hal penting yang harus diingat oleh seorang penginjil atau oleh kita semua yang mau mengabarkan Injil lah. Dalam penginjilan, aspek penting ini, yaitu dalam doktrin kita tidak mungkin kompromi, tapi dalam metode kita tidak boleh kaku. Saudara bisa belajar metode-metode di tempat lain. Saudara, mungkin banyak saudara di antara kita yang sudah pernah mendengar salah satu metode yang saya kira sangat bagus, metode penginjilan pribadi, adalah metode yang diterapkan oleh metode Evangelism Explosion. Tapi kali ini kita tidak akan membahas itu. Jadi sekali lagi saya hanya akan membicarakan tentang ada beberapa petunjuk Alkitabiah tentang bagaimana kita harus memberitakan Injil. Yang pertama, ceritakan dengan jujur bahwa jika mereka bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka mereka akan diselamatkan. Perhatikan kalimat ini, ceritakan dengan jujur.
bahwa jika mereka bertobat dan kemudian percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan diselamatkan. Tapi tentu hal ini harus dibayar mahal. Maksudnya apa, saudara? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan Injil, kita tidak hanya memberitahu orang tentang misalnya hal-hal yang enak didengar, hal-hal yang manis di telinga. Kita harus membicarakan secara utuh. Kita tidak mungkin dalam memberitakan Injil menghindari pembicaraan tentang dosa, tentang kerusakan total, tentang keterputusan hubungan manusia dengan Tuhan, tentang kerusakan yang luar biasa pada semua orang. Sementara memang kita diperhadapkan dengan zaman ini, yaitu zaman yang sangat meninggikan harga diri, sangat fokus pada bagaimana pengembangan potensi-potensi diri. Karena itu saudara boleh bandingkan. Kalau ada undangan-undangan seminar, undangan-undangan pelatihan, undangan-undangan lokakarya, mana undangan yang akan mendapat respon yang banyak? Kegiatan mana yang dibanjiri orang? Misalnya kalau ada seminar tentang topik-topik Alkitabiah, atau misalnya ada seminar penginjilan, atau misalnya ada ceramah tentang bagaimana membangun kekudusan hidup, dibandingkan dengan seminar-seminar atau seminar-seminar yang berisi motivasi pengembangan diri. Saya percaya saudara, sampai hari ini saya telah melihat, saudara juga mungkin melihat, seminar-seminar itu selalu dibanjiri banyak orang. Itulah zaman yang kita hadapi sekarang. Tapi sekali lagi saya katakan tadi, kita harus dengan jujur. Seorang penginjil harus jujur. Jujur berkata, kita semua berdosa. Kita harus dengan jujur berkata kepada orang yang kita injili, mereka berdosa. Mereka tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Mereka siap dibinasakan. Tapi sekaligus kita menceritakan tentang kabar baik dari Yesus Kristus. Jadi ini harus menjadi satu paket. Membicarakan tentang dosa, membicarakan tentang kerusakan manusia, membicarakan tentang keterputusan hubungan manusia dengan Allah, membicarakan tentang bagaimana tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkenan di hadapan Tuhan, harus menjadi satu paket dengan kabar baik tentang Yesus Kristus yang bersedia mengampuni, bersedia menerima, bersedia memulihkan hubungan orang yang berdosa dengan Allah. Ini harus menjadi satu paket. Jadi sekali lagi kita tidak boleh menahan hal-hal yang penting. Supaya misalnya orang yang kita injili tidak tersinggung, jangan sampai mereka tersinggung karena mereka dianggap berdosa, mereka dianggap rusak, mereka dianggap tidak mendapat harga di hadapan Tuhan. Karena itu juga dalam khotbah-khotbah di atas mimbar, ada banyak pengkhotbah, ada banyak pendeta yang makin kesini makin jarang membicarakan dosa, makin jarang membicarakan tuntutan pertobatan, makin jarang membicarakan tentang kekudusan. Mimbar-mimbar gereja dipakai hanya untuk membicarakan berkat, membicarakan mujizat, membicarakan tentang peluang-peluang berkat. Ini yang terjadi. Dalam kerja penginjilan, kita tidak mungkin tidak membicarakan dosa, kita tidak mungkin tidak membicarakan tentang kerusakan manusia, kita tidak mungkin menghindari pembicaraan. Semua orang membutuhkan juru selamat, membutuhkan Yesus Kristus. Semua orang membutuhkan juru selamat. Kitab mencatat, hanya Yesus Kristus juru selamat. Tidak ada jalan lain. Yang kedua, dalam penginjilan, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah ceritakan dengan sungguh-sungguh bahwa jika mereka bertobat dan percaya, maka mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka harus mengambil keputusan sekarang. Kalimat ini menjadi kalimat penting, saudara. Kita harus bersungguh-sungguh menceritakan Injil. Kita harus sungguh-sungguh memberitahu orang tentang prinsip-prinsip kebenaran dalam Alkitab. Kita tidak boleh main-main dalam kerja penginjilan. Tapi sekaligus kita harus dengan berani, katakanlah mengultimatum. Apakah ini memaksa? Tidak. Saudara mungkin pernah mendapat tawaran, misalnya mendapat tawaran dari agen-agen asuransi. Asuransi A, B, C. Lalu setelah
ABC ini memberikan tawaran asuransi, lembaganya berbeda-beda, badan hukumnya berbeda-beda. Lalu saudara bilang begini, beri saya kesempatan untuk berpikir. Beri saya kesempatan untuk menentukan mana yang tepat buat saya. Lalu saya akan memberi jawab. Para pihak asuransi ini juga akan berkata, silahkan, kami beri waktu Anda berpikir. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, 1 bulan, bulan depan kami datang lagi. Dalam penginjilan tidak demikian. Kita tidak pernah tahu berapa umur kita di dunia ini. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita tinggal di dunia ini. Kita tidak tahu sampai umur berapa kita ada di dunia ini. Orang-orang Kristen tidak menganggap, dari Alkitab kita belajar, pemahaman kita tentang waktu bukan circle time. Waktu itu tidak berputar. Waktu itu tidak datang kembali. Kita belajar dari Alkitab bahwa waktu menurut pandangan konsepsi Kristen, waktu itu bersifat linear. Linear time. Waktu itu ada awalnya, ada akhirnya. Akan datang saatnya kita semua mengakhiri hidup di dunia ini. Akan datang saatnya kita akan berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Maka sangat mungkin ada penginjil-penginjil yang tidak memperhatikan aspek ini sehingga kemudian terjebak. Misalnya saudara mengabarkan Injil. Lalu saudara mengiyakan orang yang saudara injili bilang begini, kasih kesempatan saya untuk berpikir selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Lalu saudara bilang, oke, saya kasih kesempatan saudara menurut waktu yang saudara kehendaki. Tidak. Seorang penginjil harus juga berterus terang berkata, mungkin ini kesempatan terakhirmu mengambil keputusan. Mungkin ini kesempatan yang Tuhan beri kepadamu. Dan kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Harus jujur berkata. Ini bukan memaksa. Tapi seorang penginjil tidak boleh melonggarkan hal-hal yang prinsip. Tidak boleh memaksa. Kita harus jujur berkata, kalau engkau mau terima Yesus Kristus, sekarang saatnya. Tapi tugas saya adalah memberitahu, engkau yang mengambil keputusan. Sekali lagi, yang saya mau katakan dari poin ini adalah, kita sebagai penginjil tidak boleh berkompromi, mengiyakan. Seperti orang yang meminta kesempatan untuk memikirkan, mana asuransi yang terbaik. Di dalam Alkitab mencatat, Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat. Yesus Kristus bukan salah satu juru selamat. Maka tidak ada pilihan lain. Kalau tidak ada pilihan lain, untuk apa menunda? Tidak mungkin ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Tidak mungkin ada pengampunan dosa di luar Kristus. Tidak mungkin ada pendamai lain manusia dengan Allah di luar Kristus. Yesus Kristus saja yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pendiri agama mana yang pernah mengucapkan itu? Nabi mana yang pernah mengucapkan itu? Manusia mana di bawah kolong langit yang pernah ada dalam sejarah dunia yang pernah mengatakan itu? Maka Yesus Kristus adalah satu-satunya, bukan salah satu juru selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Maka kalau Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat, untuk apa menunda? Untuk apa menunda mengambil keputusan untuk percaya kepada Dia? Sekarang saatnya. Kita harus tegas dalam hal itu. Bukan memaksa, bukan mengintimidasi, tapi dengan jujur memberitahu bahwa mungkin saya sebagai penginjil misalnya berdoa. Saya berdoa engkau umur panjang. Saya berdoa engkau diberkati Tuhan. Tapi siapa tahu Tuhan punya kehendak lain, engkau akan mati besok. Karena itu hari ini mungkin menjadi hari terakhir. Atau ada orang yang misalnya masih enak dengan dosa. Karena itu mencari-cari cara, mencari-cari alasan untuk belum mau sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Belum mau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus. Belum mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Karena masih terlalu enak dengan dosa. Atau ada yang berpikir, saya masih punya waktu yang lama. Toh saya mati nanti umur 70 tahun. Siapa saudara berani mengatakan saudara boleh mati di umur tua? Nah, ini catatan-catatan penting yang harus diingat oleh seorang penginjil.
Yang ketiga, bagaimana seharusnya menginjil? Ceritakan dengan sukacita bahwa jika mereka bertobat dan menerima kabar baik, maka mereka akan diselamatkan. Betapapun sukarnya hal itu layak diperjuangkan. Maksudnya apa, saudara? Saudara tahu, di dalam Alkitab, orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, pada akhirnya tidak akan selalu hidup dalam kemudahan. Saudara juga harus jujur mengatakan ini. Saudara tidak boleh menipu. Seorang penginjil tidak menipu. Seorang penginjil tidak boleh mengiming-imingi orang dengan hal-hal yang enak di telinga, yang enak didengar, bahwa kalau engkau percaya Yesus masalahmu akan beres, kalau engkau percaya Yesus sakitmu akan sembuh, kalau engkau percaya Yesus anak-anakmu akan berhasil, kalau engkau percaya Yesus semua hutangmu akan lunas, kalau engkau percaya Yesus kanker berapapun akan sembuh. Mungkin hal itu terjadi? Mungkin, tapi hati-hati. Yesus sendiri tidak pernah berkata bahwa semua orang ikut aku akan sukses. Semua orang ikut aku tidak akan mengalami pergumulan. Semua orang ikut aku akan hidup senang selamanya. Tidak ada. Yesus justru pernah berkata dan berulang-ulang berkata, mau ikut aku? Engkau harus siap menyangkal diri. Engkau harus siap memikul salib. Engkau harus sungguh-sungguh mentaati ketetapan-ketetapanku. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena itu dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan, kita juga harus memberitahu orang bahwa dalam kerangka penginjilan, kita sekali lagi harus mengingatkan orang bahwa setelah mereka percaya Yesus Kristus, mungkin juga mereka akan mengalami kesulitan. Tapi perhatikan kalimat ini. Mengikuti Yesus sulit, tapi tidak mengikuti Yesus jauh lebih sulit. Bukan berarti mengikuti Yesus kita tidak akan mendapat berkat. Ada banyak berkat. Tapi maksud saya adalah seorang penginjil tidak boleh menipu. Tidak boleh mengiming-imingi orang, lalu mengabaikan fakta bahwa orang-orang yang beriman kepada Yesus pun tidak akan luput dari kesulitan. Keempat, dalam pekerjaan penginjilan, jangan lupa memakai Alkitab. Supaya apa? Supaya orang tahu, orang yang saudara injili tahu, bahwa yang saudara bicarakan itu dari Alkitab. Bukan teori yang saudara hafal, bukan semata-mata sesuatu yang saudara inginkan, tapi sungguh-sungguh berita itu adalah berita dari Alkitab, berita dari firman Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan orang-orang yang memang belum mengenal Yesus, tugas tanggung jawab juga saudara memberitakan Injil, memberikan Alkitab kepada dia untuk boleh dia baca. Yang kelima, sadarilah bahwa kehidupan orang Kristen secara individu atau secara bergereja adalah satu bagian yang utuh. Harus dilihat secara keseluruhan sebagai satu bagian yang utuh dengan penginjilan. Maksudnya begini, saudara. Kehidupan saudara harus jadi teladan. Seorang penginjil harus menjadi teladan. Alkitab bilang, hendaklah terangmu bercahaya depan semua orang dan mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana orang boleh percaya Yesus? Bagaimana orang boleh datang dalam pertobatan? Bagaimana orang boleh datang dalam memuliakan Allah? Kalau kehidupan sang penginjil tidak benar, saudara hidup tidak menjaga kekudusan, maka kehidupan saudara harus satu paket yang utuh dengan penginjilan. Orang yang mendengarkan Injil yang saudara sampaikan harus melihat kehidupan pribadi saudara yang memuliakan Allah. Yang keenam, terakhir, ingatlah untuk selalu berdoa. Penginjilan bukan sesuatu yang sulit, tapi juga bukan berarti tidak ada resiko, bukan berarti tidak ada tantangan. Karena itu saudara terus berdoa, minta kekuatan dari Tuhan, minta bijaksana dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan penginjilan. Saya kira itu hal-hal yang boleh saya beri bagi kita sebagai kalimat penutup. Saya hendak mengatakan ini. Harta kita yang terpenting adalah waktu dan tempat, bukan materi. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memberitakan Injil dan berapa banyak tempat yang kita jangkau bagi Injil. Demikian materi ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang istimewa ini. Kami boleh belajar walaupun sedikit prinsip-prinsip penting dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami, tolonglah kami dalam pekerjaan-pekerjaan memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kepada semua orang. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.